ada 10 kebiasaan yang membuat seseorang lebih sering bahagia. Sebelum ke pembahasannya, kami ingatkan kepada teman-teman agar terus support kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa sih yang bikin orang lain terlihat begitu bahagia? Kebiasaan apa yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun hingga bisa bikin mereka terus-terusan bahagia? Ada teori dari seorang psikolog bernama Martin Seligman, menyatakan bahwa 60% kebahagiaan ditentukan oleh lingkungan dan genetik kita. Sedangkan 40% sisanya kita yang menentukan. Penting untuk diketahui bahwa kita tidak bisa selalu bahagia. Karena tidak akan ada yang namanya kebahagiaan bila kita terus-terusan bahagia. Itu hanya akan jadi normal. Karena kita tidak akan bisa membedakan apa itu kebahagiaan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh PLOS ONE, emosi manusia yang paling sering adalah kegembiraan. Diikuti oleh cinta dan kecemasan. Seseorang mengalami emosi positif 2,5 kali lebih sering daripada emosi negatif. Tapi cukup sering juga mengalami emosi positif dan negatif secara bersamaan. Jika orang lain bisa lebih sering bahagia, mungkin kita bisa juga membuat kebahagiaan menjadi emosi yang sering muncul dalam diri kita. Jadi, untuk membantu kamu menuju kebahagiaan, berikut adalah 10 kebiasaan yang membuat seseorang lebih sering bahagia. Nomor 1. Terimalah hal-hal positif dalam hidup. Kita seringkali mengabaikan hal baik yang datang ke hidup kita. Dan malah fokus pada hal-hal negatif yang membuat kita selalu berpikir kemungkinan terburuk. Padahal sebaliknya, kita harus lebih menggali dan menikmati hal-hal baik yang muncul dalam setiap situasi. Akan ada lebih banyak hal yang bisa kamu syukuri dari sebelumnya. Nomor 2, jangan memalsukan senyuman. Pernahkah kamu memalsukan senyuman, lalu kemudian kamu merasa terkuras secara emosional akibat memerankan emosi yang sebenarnya tidak kamu rasakan? Sebagian dari kita mungkin memiliki pekerjaan yang mengharuskan kita memalsukan senyum sepanjang hari. Tapi sebisa mungkin, lebih baik tersenyum hanya pada saat kamu merasakan sesuatu yang positif. Studi yang dipublikasikan di Academy of Management Journal mengungkapkan bahwa memalsukan senyum ketika kamu merasakan emosi negatif kemungkinan dapat memperburuk suasana hatimu. Nomor 3, turuti passionmu. Jika kamu punya waktu luang, lakukanlah apa yang membuatmu bahagia, yang kamu nikmati. Jika harimu melelahkan dan hanya ingin duduk santai sambil nonton film atau main game, lakukan saja. Ini bisa meredakan sebagian tekanan yang kamu alami dan membuatmu bahagia. Jika kamu ingin kebahagiaannya bertahan sepanjang hari atau minggu berikutnya, sisakan ruang untuk passionmu juga. Jika kamu memiliki skill yang bisa kamu tingkatkan dan kamu senang melakukannya, kamu akan merasa lebih bahagia dengan perkembanganmu yang semakin meningkat. Dan kamu akan menikmatinya untuk jangka panjang. Nomor 4, posisikan dirimu di sekitar orang yang benar-benar kamu sukai atau cintai. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membuatmu bahagia dan mengingatkanmu betapa nikmatnya hidup. Cobalah untuk mengingat orang yang mungkin membuatmu merasa tidak bahagia sepanjang waktu. Sebisa mungkin jaga jaraklah dengan orang tersebut. Dan nikmatilah hubungan yang sehat yang benar-benar kamu nikmati. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang merasa paling bahagia saat berada di sekitar orang bahagia lainnya. Jadi, ajaklah orang bahagia itu ke dalam hidupmu. Ajak mereka nongki atau chat. Itu mungkin sudah cukup untuk meningkatkan kebahagiaanmu. Nomor 5, menyumbang. Bekerja secara sukarela diklaim dapat meningkatkan kesehatan mental serta kesehatan fisik. Jadi, bukankah bagus kalau kita berbagi kepada orang lain, tidak hanya untuk kebahagiaan mereka, tapi juga untuk kebahagiaanmu sendiri? Menurut penelitian,
Orang yang memberi bantuan membuat mereka mengaktifkan keadaan euforia ketika ia bertindak dengan cara amal. Euforia ini muncul karena adanya reward center di otak kita yang dipicu oleh tindakan amal. Nomor 6. Nikmati kesederhanaan. Kenanglah momen-momen kecil dalam hidupmu yang dapat membuat bahagia. Kesenangan yang sederhana dan biasa-biasa saja, tidak terlalu besar, ingat nggak? Menurutmu, kenapa kenangan kecil ini masih tersimpan di sana? Karena itu merupakan kenangan sederhana yang tanpa disadari sering kita nikmati. Kita seringkali berada pada keadaan paling bahagia ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang merasa bahagia. Ngebingungin nggak tuh? Jadi, nikmatilah momen-momen sederhana dalam hidupmu. Menuangkan segelas minuman segar, duduk-duduk di teras, menyadari kebersamaan bersama orang-orang yang dicintai. Bukankah nggak jarang kita merasa ingin kembali ke masa lalu untuk menikmati momen yang sudah berlalu itu terulang kembali? Dan sekarang coba pikirkan bahwa momen saat ini bisa jadi adalah momen lainnya yang akan kita rindukan di masa depan. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk menikmati setiap detiknya dalam hidup ini. Nomor 7, secara sadar, cobalah untuk berbahagia. Dan itu akan meningkatkan kesejahteraanmu secara emosional. Ini mungkin terdengar sepele, karena kebanyakan dari kita pasti pernah nyobain. Tapi menurut penelitian, cara ini mungkin saja berhasil untukmu. 2 studi yang dipublikasikan dalam Journal of Positive Psychology, mereka yang secara aktif berusaha untuk merasa lebih bahagia selama penelitian melaporkan suasana hati positif mencapai pada level tertinggi dari subjek. Nomor 8. Temukan tujuan dalam hidupmu. Orang bahagia didorong oleh tujuan mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka putuskan dan membuat mereka bahagia. Temukan apa yang kamu bisa nikmati dan cocok untuk kamu jadikan tujuan hidup. Nomor 9. Melatih ketahanan. Kamu mungkin berpikir kebalikan dari depresi adalah kebahagiaan. Tetapi tidak menurut psikolog Peter Kramer. Kramer menyatakan bahwa ketahanan adalah kebalikan dari depresi, bukan kebahagiaan. Nyatanya, orang yang paling bahagia pun menghadapi kesulitan juga. Mereka juga cemas dan berjuang. Setiap orang pasti akan jatuh ke lubang kesedihan sekali. Namun, orang yang paling bahagia mengembangkan ketahanan dan mendaki keluar lubang tersebut. Gak peduli seberapa dalam lubang itu terlihat. Apapun yang terjadi, bersiaplah untuk berjuang dan bersiaplah untuk melawan. Dan yang terakhir, nomor 10. Obrolan mendalam. Perasaan apa yang ingin kita ungkapkan? Apa yang kita tahan? Apa yang membuat kita bersemangat dan bahagia? Ungkapkanlah hal-hal ini. Salah satu dari beberapa penyesalan orang-orang dulu adalah bahwa mereka berharap memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan sepanjang hidup mereka. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Psychological Science menunjukkan bahwa kebiasaan ini merupakan suatu keharusan. Peneliti menemukan mereka yang tergabung dalam percakapan substantif merasa lebih puas ketimbang obrolan basa-basi dan topik yang tidak penting. Hidup terasa lebih berkesan ketika kamu membicarakan sesuatu yang bermakna. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk saran dan kritikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Salam baper!